Halo teman-teman, kita bertemu kembali di channel YouTube saya, Januari Sihotang, sebuah channel YouTube yang fokus di bidang ilmu hukum, dunia kampus, dan juga dunia literasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran, terutama video pembelajaran di bidang ilmu perundang-undangan sebagai kelanjutan dari video-video yang sudah ada sebelumnya. Dan kali ini kita memasuki pertemuan atau sesi keempat dengan tema hierarki peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia. Untuk membahas mengenai hierarki peraturan perundang-undangan ini, maka tentu kita tidak bisa melupakan materi di pertemuan ketiga, di mana di pertemuan ketiga kita mengenal teori Steuvenbau yang dibuat oleh Hans Kelsen, lalu kemudian disempurnakan oleh muridnya yang bernama Hans Nawiaski, di mana menurut kedua ahli tersebut bahwa yang namanya peraturan perundang-undangan itu ataupun yang namanya norma itu disusun secara hierarkis, disusun secara berjenjang ataupun berlapis-lapis, di mana norma yang di bawah itu tidak boleh bertentangan dengan norma yang di atasnya, lalu kemudian norma yang di atasnya tidak boleh bertentangan dengan norma yang di atasnya lagi, dan norma yang di atasnya lagi itu tidak boleh bertentangan dengan norma yang paling atas, atau itulah disebut sebagai presuppose atau norma yang tidak bisa terdefinisikan lagi. Nah, hampir semua negara atau bisa saya katakan semua negara mengaplikasikan teori daripada Hans Kelsen maupun Hans Nawiaski ini di dalam hierarki peraturan perundang-undangan di negara masing-masing dan tak terkecuali dengan Indonesia. Lalu berdasarkan teori tersebut kita akan melihat apa sih pentingnya hierarki peraturan perundang-undangan itu diterapkan di sistem hukum suatu negara dan khususnya juga di Indonesia. Maka di sini ada 3 hal yang bisa menjadi alasan kenapa hierarki peraturan perundang-undangan itu sangat perlu. Yang pertama adalah untuk mengetahui jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi dengan adanya jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan ini, kita bisa mengetahui kira-kira peraturan apa saja yang diakui ataupun berlaku di Indonesia. Dan kalau Anda lihat nanti di hierarki-hierarki yang akan saya jelaskan kemudian, maka ternyata jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia itu ternyata berbeda-beda. Itu dipengaruhi oleh politik hukum, dipengaruhi oleh situasi, dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang ada pada saat itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua teman-teman, bahwa hierarki peraturan perundang-undangan itu menjadi dasar keberlakuan ataupun kekuatan daripada suatu norma. Jadi semakin tinggi suatu norma, maka tentu daya ikat dan daya berlakunya itu semakin tinggi pula. Dan begitu juga kemudian sampai ke tingkat yang paling tinggi, dan tingkat yang paling tinggi itulah sebagai sumber dari segala sumber hukum ataupun sumber dari pembentukan norma-norma yang ada di bawahnya. Itu ya. Terus kemudian yang ketiga, bahwa hierarki peraturan perundang-undangan itu bisa dijadikan sebagai acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus melihat dulu kira-kira norma-norma apa yang ada di atasnya yang harus dijadikan sebagai acuan di dalam pembentukan norma ataupun peraturan perundang-undangan. Dan hierarki peraturan perundang-undangan ini juga bisa dijadikan sebagai metode ataupun cara untuk mengharmonisasikan supaya peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada di bawah itu tidak bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Jadi teman-teman, kalau kita nanti belajar ilmu perundang-undangan lebih dalam lagi, maka kita akan mempelajari bahwa di dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan itu ada namanya proses harmonisasi. Proses harmonisasi ini bisa dilakukan secara vertikal untuk melihat apakah dia bertentangan atau tidak dengan peraturan yang di atasnya, dan secara horizontal bisa juga dilakukan proses harmonisasi untuk melihat apakah peraturan perundang-undangan yang dibentuk itu bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang setara dengan dia. Sebagai contoh misalnya, ketika akan membentuk undang-undang,
maka dilihat dulu apakah undang-undang tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya. Kalau kita baca Undang-Undang 12 tahun 2011 sebagai salah satu panduan di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, maka di sana dikatakan bahwa di atas undang-undang ada namanya ketetapan MPR dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dilihat dulu secara vertikal apakah undang-undang tersebut bertentangan atau tidak dengan ketetapan MPR maupun Undang-Undang Dasar. Lalu secara horizontal, pembentuk undang-undang akan melihat apakah undang-undang yang akan dibentuk ini bertentangan dengan undang-undang yang lain. Itulah yang namanya proses harmonisasi. Jadi sekali lagi saya katakan hierarki peraturan perundang-undangan ini sangat penting untuk yang namanya proses harmonisasi peraturan perundang-undangan. Jadi kalau misalnya ada suatu ketentuan atau produk hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya ataupun peraturan perundang-undangan yang setara dengan dia, maka hal ini akan berpeluang memunculkan ketidakpastian hukum. Kalau muncul ketidakpastian hukum, maka akan berpengaruh terhadap penegakan hukum itu sendiri. Padahal kita sudah belajar di awal bahwa kenapa peraturan perundang-undangan itu harus secara tertulis, supaya ada kepastian hukumnya, sehingga dalam proses penegakan hukumnya juga akan lebih mudah dan lebih pasti. Ini juga nanti yang akan menjadi konsekuensi adanya hierarki peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah kalau ada peraturan perundang-undangan yang ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya, maka kemudian bisa dilakukan review ataupun pembatalan. Nah, penting juga saya jelaskan kepada teman-teman, walaupun nanti di pertemuan selanjutnya ini akan kita jelaskan lebih dalam, yang namanya pembatalan ataupun pengujian peraturan perundang-undangan itu bisa dilakukan oleh 3 lembaga negara ataupun 3 cabang kekuasaan. Yang pertama, ada namanya judicial review. Judicial review berasal dari kata judicial berarti pengadilan, review berarti pengujian. Nah, dengan demikian judicial review berarti pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga peradilan. Nah, di Indonesia itu ada namanya Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Nah, kemudian yang kedua ada juga legislative review. Legislative review itu berarti reviewnya dilakukan oleh lembaga legislatif atau lembaga pembentuk undang-undang. Siapakah itu? Ya bisa DPR bersama dengan Presiden maupun bersama dengan DPD pada tingkat tertentu. Itu. Tapi bisa juga pengujian peraturan perundang-undangan itu dilakukan oleh satu lembaga yang namanya executive review atau pengujian yang dilakukan oleh lembaga eksekutif. Dan ini biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang membentuk peraturan perundang-undangan itu. Misalnya, ketika Presiden membentuk peraturan pemerintah maupun peraturan Presiden, maka dia bisa melakukan executive review terhadap produk hukumnya itu. Kemudian, konsekuensi yang kedua dari adanya hierarki peraturan perundang-undangan itu adalah semakin rendah tingkatan daripada suatu norma ataupun peraturan perundang-undangan, maka jumlahnya tentu akan semakin banyak. Sebaliknya, semakin tinggi tingkatan daripada suatu norma ataupun peraturan perundang-undangan, maka jumlahnya juga akan semakin sedikit. Dan itu nanti akan membentuk semacam piramida. Anda bisa lihat di dalam slide, ya. Mengapa demikian? Karena seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, menurut Hans Nawiaski bahwa yang paling tinggi itu adalah yang namanya stat fundamental norm sebagai norma dasar daripada satu negara. Nah, dari norma fundamental ini kemudian muncullah Staatsgrundgesetz, itulah undang-undang dasar. Lalu dari situ kemudian muncul yang namanya Formelgesetz. Jadi dari satu undang-undang dasar bisa muncul berbagai undang-undang, ya. Lalu dari satu undang-undang bisa muncul juga berbagai peraturan pelaksana, atau di dalam teorinya Hans Nawiaski disebut dengan Wetordnung maupun Autonom Satzung. Dari undang-undang misalnya bisa muncul beberapa peraturan pemerintah.
bisa muncul beberapa peraturan daerah. Itu ya. Jadi teman-teman, biar ada bedanya antara Anda dengan teman-teman yang lain yang tidak belajar ilmu perundang-undangan, ada beberapa hal minimal yang harus Anda tahu. Kalau di pertemuan sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa sebagai sarjana hukum, sebagai orang yang pernah belajar ilmu perundang-undangan, Anda itu harus bisa membedakan antara hukum, peraturan perundang-undangan dengan undang-undang. Maka yang kedua yang perlu dan minimal Anda harus pahami adalah bahwa yang namanya pengujian peraturan perundang-undangan bukan hanya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, bukan hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung, yang selama ini mungkin dipahami oleh sebagian besar masyarakat. Tetapi yang namanya pengujian peraturan perundang-undangan itu bisa dilakukan oleh 3 cabang kekuasaan yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama seperti yang tadi, ada cabang kekuasaan yudikatif, cabang kekuasaan legislatif, dan cabang kekuasaan eksekutif. Jadi setiap lembaga negara ini, setiap cabang kekuasaan ini diberikan kewenangan untuk menguji ataupun membatalkan peraturan perundang-undangan. Walaupun kemudian jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang bisa direview oleh lembaga-lembaga ataupun cabang kekuasaan ini berbeda-beda sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar maupun yang ada di dalam undang-undang. Itu ya. Oke, nah sekarang kita akan mulai melihat sejarah perjalanan ataupun perkembangan daripada hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari sejak awal sampai yang berlaku saat ini. Termasuk juga beberapa catatan-catatan nanti ataupun permasalahan yang saya buat di tiap hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, kita mulai dari yang pertama, di mana ketentuan yang mengatur mengenai hierarki peraturan perundang-undangan yang pertama di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950. Kalau Anda lihat di dalam slide, di situ ada 4 ya, walaupun dia 3 tingkatan, tapi ada 4 jenis peraturan perundang-undangan yang diakui di dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Yang pertama, yang paling tinggi adalah undang-undang, dan dia setara juga dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau sering disebut dengan Perpu. Lalu di bawah undang-undang atau Perpu ada namanya peraturan pemerintah, dan di bawah peraturan pemerintah ada peraturan menteri. Sekarang kita lihat apa catatan-catatan yang bisa kita buat terhadap hierarki ini. Catatan yang pertama adalah bahwa di dalam hierarki itu tidak dicantumkan Undang-Undang Dasar. Nah, ini menurut saya masih terjadi perdebatan antara berbagai pakar ilmu perundang-undangan atau dalam konteks yang lebih luas antara pakar hukum tata negara. Apakah Undang-Undang Dasar ini termasuk di dalam peraturan perundang-undangan atau tidak? Tapi salah satu pakar ilmu perundang-undangan yang saya ikuti yaitu Profesor Dr. Maria Farida Indrati. Beliau mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar itu bukan sebuah peraturan perundang-undangan, karena Undang-Undang Dasar masih termasuk norma tunggal, ya, di mana menurut beliau yang namanya peraturan perundang-undangan itu sudah merupakan norma ganda. Apa itu norma tunggal? Kita sudah pelajari itu di pertemuan sebelumnya, bahwa norma tunggal itu adalah norma yang hanya masih memuat perintah ataupun larangan. Di sana belum ada yang namanya sanksi. Itulah bedanya antara norma tunggal dengan norma ganda. Kalau di dalam norma ganda sudah ada sanksinya. Seandainya perintah atau larangan ini tidak dilakukan, maka dia bisa diberikan sanksi, bisa berbagai macam sanksi nanti tergantung daripada tindakan-tindakan yang dilakukan. Itu yang pertama ya. Terus kemudian yang kedua, hierarkinya ini masih sangat sederhana. Ya, betul ya. Karena memang situasi negara kita juga masih dalam belum terlalu mapan ya. Karena negara kita juga masih dalam proses revolusi pada masa itu, di mana ada agresi militer pertama, ada agresi militer kedua, dan juga pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh daerah terhadap pemerintahan pusat. Lalu kemudian yang ketiga, hierarki ini dibuat ketika Indonesia menganut sistem parlementer. Jadi kalau Anda lihat di situ tahun 1950,
Berarti pada masa itu yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, di mana selama 9 tahun berlakunya Undang-Undang Dasar ini, kita menganut sistem parlementer. Apa implikasi sistem parlementer terhadap hierarki peraturan perundang-undangan ini? Implikasinya adalah bahwa yang menjadi peraturan pelaksana daripada undang-undang ternyata bukan peraturan presiden, ya, atau yang membentuk peraturan pelaksana daripada undang-undang bukanlah presiden sebagaimana yang ada saat ini, ya, tetapi yang menjadi pembentuk peraturan pelaksana daripada undang-undang adalah menteri. Kenapa bisa demikian? Karena di dalam sistem parlementer yang namanya presiden itu adalah sebagai simbol atau hanya sebagai lambang saja, ya. Jadi dia tidak memiliki kewenangan yang besar, terutama kewenangan di dalam proses legislasi ataupun pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu ya. Oke, baik. Kita memasuki hierarki yang berlaku selanjutnya, yaitu ketetapan MPRS nomor 20 tahun 1966. Jika Anda lihat di dalam slide bahwa di dalam hierarki tersebut yang tertinggi tetap Undang-Undang Dasar 1945, lalu kemudian ada ketetapan MPRS, kemudian yang ketiga ada Undang-Undang garis miring Perpu, di bawahnya ada peraturan pemerintah, lalu kemudian ada keputusan presiden, di bawah keputusan presiden ada peraturan-peraturan pelaksana, itu baik yang namanya peraturan menteri maupun instruksi menteri. Beberapa catatan yang bisa kita buat untuk hierarki ini. Yang pertama tentu bahwa yang menjadi debatable adalah dimasukkannya Undang-Undang Dasar dan ketetapan MPR sebagai jenis daripada peraturan perundang-undangan. Jadi walaupun sudah banyak dikritik bahwa ternyata Undang-Undang Dasar itu bukanlah bagian dari peraturan perundang-undangan, namun ternyata MPR tetap bersepakat bahwa Undang-Undang Dasar itu tetap sebagai peraturan perundang-undangan yang paling tinggi yang berlaku di Indonesia. Itu ya. Lalu kemudian yang kedua, undang-undang sudah dibuat setara dengan Perpu. Di satu Undang-Undang 150 juga tadi dibuat bahwa undang-undang itu setara dengan Perpu. Ini memang benar ya. Jadi sekali lagi saya katakan kepada Anda bahwa undang-undang itu sama materi muatannya dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang membedakannya hanyalah momentum pembentukannya. Jadi undang-undang itu teman-teman dibuat ketika negara dalam keadaan normal. Yang dasarnya itu ada di beberapa ketentuan Undang-Undang Dasar, baik itu di pasal 5, lalu kemudian di pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Tapi mengenai Perpu itu dibuat dalam hal tidak normal. Kalau Anda baca dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Perpu itu bisa dibentuk oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Jadi ada keadaan genting yang kemudian memaksa dan presiden harus membentuk Perpu supaya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh negara itu bisa terselesaikan dengan baik. Yang kemudian di dalam perkembangan selanjutnya supaya pembentukan Perpu ini tidak hanya sebagai subjektivitas daripada presiden, supaya Perpu ini tidak disalahgunakan oleh presiden, maka Mahkamah Konstitusi membuat batasan-batasan ataupun parameter yang menjadi acuan kepada presiden di dalam pembentukan Perpu. Ada di situ 3 acuan pembentukannya. Yang pertama, bahwa Perpu itu baru bisa dikeluarkan oleh presiden kalau memang adanya keadaan yang dibutuhkan, adanya keadaan yang sangat mendesak, adanya ihwal kegentingan yang memaksa, atau dalam bahasa Belandanya disebut dengan noodverordeningsrecht atau keadaan darurat. Itu ya. Lalu kemudian yang kedua, undang-undang yang dibutuhkan dalam menyelesaikan keadaan darurat itu ternyata belum ada. Ya.
walaupun misalnya ada undang-undang yang mengatur hal yang hampir sama, tapi ternyata undang-undang tersebut tidak memadai. Lalu kemudian yang ketiga, karena tidak ada undang-undang yang memadai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, terjadi yang namanya kekosongan hukum, ya. Jadi ketiga hal inilah yang menjadi parameter bagi presiden di dalam pembentukan Perpu. Walaupun dalam ketentuan Undang-Undang Dasar dikatakan ketika presiden sudah membentuk Perpu, maka kemudian Perpu itu berlaku, tapi dalam masa sidang berikutnya Perpu itu harus diserahkan oleh presiden kepada DPR untuk disetujui bersama. Kalau misalnya Perpu itu disetujui oleh DPR, maka kemudian Perpu itu berubah menjadi undang-undang. Tapi kalau misalnya Perpu itu ditolak oleh DPR, maka Perpu itu batal. Itu sebagai konsekuensinya. Jadi secara sederhana teman-teman, untuk melihat apakah perlu atau tidak dikeluarkan Perpu, itu merupakan hak subjektivitas daripada presiden yang tentu harus mengacu ke dalam 3 hal yang ada di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138 tahun 2009. Tapi supaya subjektivitas presiden itu konstitusional, dia kemudian harus diobjektivisasi oleh DPR. Itulah makanya kemudian Perpu itu harus diserahkan dalam masa sidang berikutnya kepada DPR. Itu. Oke, lalu kemudian tanggapan yang ketiga adalah adanya kepres di dalam hierarki. Ini menjadi debatable teman-teman, karena kan kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya bahwa norma hukum itu ada 2, ya. Ada norma hukum yang dauerhaftig, ada norma hukum yang einmalig. Kalau dia dauerhaftig berarti norma hukum yang berlaku secara umum dan dia berlaku secara terus-menerus. Sedangkan yang einmalig itu adalah norma hukum yang konkret individual. Dia hanya berlaku sekali saja dan juga hanya berlaku kepada orang-orang ataupun individu tertentu. Padahal kita bicara peraturan perundang-undangan berarti berbicara peraturan yang berlaku ke seluruh masyarakat Indonesia. Sedangkan keputusan presiden namanya juga keputusan, berarti dia einmalig. Nah, harusnya keputusan presiden ini tidak perlu dimasukkan di dalam hierarki karena dia hanya bersifat einmalig. Inilah yang menjadi disertasi daripada Hamid At-Tamimi sebagai Bapak Ilmu Perundang-undangan di Indonesia. Beliau mengkritisi dimasukkannya keputusan presiden di dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Ini ada semacam penyimpangan karena bentuknya keputusan, bentuknya einmalig, tetapi dia berlaku secara dauerhaftig. Ya, bentuknya keputusan tapi berlaku sebagai sebuah peraturan. Itu sebuah kesalahan, ya. Terus kemudian yang keempat, di dalam hierarki ini tidak ada yang namanya peraturan daerah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena memang pada masa ini tahun 1966 Indonesia itu menganut yang namanya sistem sentralisasi. Dalam sistem sentralisasi tentu segala sesuatu kebijakan ada di tangan pemerintah pusat. Dengan demikian, ketika segala sesuatu kebijakan ada di dalam pemerintah pusat, maka daerah itu tidak memiliki kewenangan yang besar atau tidak memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan daerah. Makanya kemudian peraturan daerah itu tidak dicantumkan di dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Sebelum saya lupa teman-teman, kita kembali dulu sedikit ke Perpu yang tadi. Parameter-parameter yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam pembentukan Perpu itu kan ada kekosongan hukum. Lalu kemudian tidak dimungkinkan lagi untuk membentuk hukum yang baru karena memang keadaan yang sangat mendesak. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena memang teman-teman, di Indonesia itu kan undang-undang dibuat oleh presiden bersama dengan DPR. Jadi kalau misalnya situasi sudah mendesak, tapi kemudian presiden harus bersidang lagi bersama dengan DPR, di mana kita tahu bahwa dalam proses persidangan pembentukan peraturan perundang-undangan itu banyak kepentingan, banyak hal yang bisa menjadi perdebatan sehingga pengambilan keputusannya bisa berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Padahal kejadian itu sudah sangat mendesak.
Oleh karena itulah kemudian Presiden diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, sebagai contohnya bisa Anda lihat misalnya dalam Perpu COVID yang kemarin ya, Perpu nomor 1 tahun 2020. Di mana kita tahu bahwa COVID-19 yang melanda negara kita atau menjadi pandemi di negara kita, ternyata itu berakibat hukum yang sangat luas ya, baik itu dalam hal segi kesehatan, segi keuangan negara, maupun dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, karena situasi sudah sangat mendesak, maka Presiden memilih untuk membentuk Perpu daripada membuat undang-undang bersama dengan DPR. Atau kemudian contoh yang kedua, bisa kita lihat baru-baru ini ada Perpu nomor 2 tahun 2020. Di mana Perpu itu berisikan mengenai pemunduran jadwal pemilihan kepala daerah. Nah, harusnya kan pilkada itu dilaksanakan pada Juni tahun 2020. Namun ternyata karena situasi tidak mendukung, COVID-19 itu sudah menjadi pandemi di negara kita, maka diundurlah menjadi bulan Desember. Jadi dia diundur sekitar 6 bulan. Presiden merasa bahwa tidak dimungkinkan lagi dilakukan persidangan bersama ataupun persidangan bersama untuk membentuk undang-undang yang baru bersama dengan DPR. Maka Presiden mengambil langkah yaitu membentuk Perpu untuk mengundur jadwal daripada pilkada. Itulah salah satu contoh yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah Perpu COVID itu ada situasi darurat? Apakah Perpu pilkada itu, pengunduran pilkada itu ada situasi darurat? Itu semua adalah hak subjektif Presiden selama itu sudah memenuhi ketentuan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138 tahun 2009. Bagaimana objektivisasinya itu nanti ketika Perpu itu sudah diserahkan kepada DPR. Kalau DPR menyetujui, maka berarti Perpu itu memang layak untuk menjadi undang-undang. Sedangkan kalau Perpunya itu ditolak, maka Perpu itu tidak layak sebagai undang-undang atau Perpu itu dibatalkan. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah ketika misalnya ada satu Perpu yang dibatalkan oleh DPR atau Perpu itu ditolak oleh DPR, otomatis Perpu juga akan menjadi batal. Bagaimana akibat hukum dari pembatalan Perpu tersebut? Ya, dimana kita tahu misalnya ketika ada tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah selama berlakunya Perpu tersebut, apa akibat hukum dari tindakan itu? Itu menjadi perdebatan yang belum bisa dijawab sekarang dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tercinta ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke hierarki yang berlaku pada tahun 2000, yaitu ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000. Di mana kalau Anda lihat di dalam hierarki tersebut, bahwa Undang-Undang Dasar tetap menempati hierarki tertinggi, diikuti oleh ketetapan MPRS, lalu kemudian ada undang-undang, di bawah undang-undang itu ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, lalu kemudian di bawah Perpu ada peraturan pemerintah, lalu kemudian ada peraturan presiden, dan adanya peraturan daerah. Nah, beberapa catatan tentang hierarki ini. Yang pertama, masih seperti yang di awal, bahwa Undang-Undang Dasar itu tetap dimasukkan di dalam hierarki. Kemudian yang kedua, undang-undang itu dibuat tidak setara dengan Perpu. Ini menjadi permasalahan. Saya sudah jelaskan kepada Anda tadi bahwa sesungguhnya materi muatan daripada undang-undang itu sangat atau persis atau sama dengan Perpu. Yang membedakannya hanyalah momentum daripada pembentukannya. Tuh. Terus kemudian yang ketiga, peraturan menteri itu tidak dicantumkan di dalam hierarki. Jadi dia hanya berhenti sampai kepada peraturan ataupun keputusan presiden. Yang keempat yaitu Kepres yang bersifat ain mahlek itu masih tetap dicantumkan. Ya. Ini masih tetap debatable, masih tetap problematik karena tadi sudah saya jelaskan yang namanya keputusan itu dia bersifat ain mahlek, dia bersifat konkret individual, artinya dia bukan sebagai sebuah peraturan yang bersifat dorhaftik ataupun berlaku secara umum dan berlaku secara
terus-menerus. Selain itu teman-teman, hal yang baru yang terdapat di dalam hierarki ini adalah dicantumkannya peraturan daerah. Nah, kalau di dalam hierarki sebelumnya kan ketetapan MPR nomor 20 tahun 1966, peraturan daerah itu tidak dicantumkan di dalam hierarki. Nah, alasannya pada saat itu karena memang Indonesia menganut sistem sentralisasi. Di dalam ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000 ini, ternyata peraturan daerah itu sudah dicantumkan di dalam hierarki. Alasannya sederhana saja teman-teman, karena kita ketahui sejak munculnya euforia reformasi 1998 bahwa ternyata sistem sentralisasi ini diubah menjadi sistem desentralisasi, ya, di mana daerah itu diberikan kewenangan yang besar untuk mengurus dirinya sendiri. Itulah yang kita sebut sekarang namanya adalah sistem otonomi daerah. Jadi ketika misalnya negara itu diberikan kewenangan untuk mengurus dirinya sendiri, maka untuk mengurus dirinya sendiri dia membutuhkan peraturan. Itulah yang namanya peraturan daerah. Itu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke hierarki selanjutnya, yaitu di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Di situ kita lihat yang paling tinggi tetap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi Anda lihat nanti bedanya ya. Kalau yang sebelumnya kan dia Undang-Undang Dasar 1945. Kalau yang sekarang itu namanya sudah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu kemudian di bawahnya ada undang-undang atau Perpu, dan yang ketiga ada peraturan pemerintah, di bawahnya ada peraturan presiden, lalu di yang paling rendah ada peraturan daerah. Jika melihat ini maka ada beberapa catatan yang kita buat. Yang pertama tentu tetap bahwa undang-undang dasar itu seharusnya tidak dimasukkan di dalam hierarki. Lalu kemudian yang kedua, ketetapan MPR yang sejak tahun 1966 kemudian di tahun 2000 itu dimasukkan di dalam hierarki, ternyata di dalam hierarki yang baru ini tidak dimasukkan di dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, ini alasannya kalau saya baca di dalam original intent perubahan undang-undang dasar maupun di original intent pembentukan undang-undang nomor 10 tahun 2004, bahwa alasan dihapuskannya ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah akibat dihapuskannya kewenangan MPR di dalam membentuk garis-garis besar haluan negara ataupun GBHN. Di mana teman-teman harus paham bahwa adanya ketetapan MPR itu berawal dari adanya kewenangan MPR di dalam menetapkan GBHN. Itu bisa Anda baca di dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan. Makanya namanya ketetapan MPR. Karena produk hukum itu lahir dari adanya kewenangan menetapkan GBHN. Jadi produknya adalah ketetapan MPR. Nah, Anda harus tahu bahwa setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR yang sebelumnya menjadi lembaga tertinggi negara ternyata berubah menjadi lembaga negara yang sama derajatnya dengan lembaga negara yang lain. Dan karena dia derajatnya sudah sama dengan lembaga negara lain, dan presiden yang sebelumnya bertanggung jawab kepada MPR, tetapi kini tidak bertanggung jawab lagi kepada MPR, tetapi bertanggung jawab langsung kepada rakyat, maka MPR tidak diberikan lagi kewenangan untuk menetapkan GBHN. Maka ketika MPR tidak berwenang lagi menetapkan GBHN, maka dia juga tidak diberikan kewenangan untuk membentuk ketetapan MPR. Dengan demikian, maka ketetapan MPR menurut pembentuk undang-undang ini harus juga dikeluarkan dari hierarki. Itu yang menjadi alasannya, teman-teman. Terus kemudian yang ketiga, ini sudah ada perubahan positif karena tidak ada lagi kepres di dalam hierarki, tapi sudah diubah menjadi perpres. Karena memang benar bahwa perpres lah yang menjadi peraturan, bukan kepres. Karena kepres itu bersifat enmahlik atau
merupakan sebuah keputusan yang bersifat konkret individual, tidak berlaku kepada semua orang, tetapi hanya berlaku kepada orang-orang tertentu yang ada di dalam surat keputusan itu. Kemudian yang terakhir, ada namanya peraturan daerah provinsi. Jadi di ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000 juga sesungguhnya sudah ada peraturan daerah. Dan di sini juga di Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 sudah ada peraturan daerah, bahkan peraturan desa. Tapi kemudian ini tidak disusun secara hierarkis. Ini terkait dengan bahwa titik berat otonomi daerah kita itu masih ambigu pada masa itu. Apakah dititik beratkan pada pemerintah kabupaten kota atau dititik beratkan pada pemerintah provinsi. Ini yang menjadi alasannya, makanya tidak disebutkan secara eksplisit mana yang lebih tinggi antara peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten kota. Karena pada masa berlakunya undang-undang ini, masing-masing daerah itu memiliki otonomi sendiri. Oke, sekarang kita sudah memasuki hierarki peraturan perundang-undangan yang terakhir, yaitu hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Hierarki peraturan perundang-undangan inilah yang berlaku hingga saat ini di Indonesia. Nah, kalau kita lihat bahwa hierarkinya itu yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tadi saya katakan Anda harus bedakan antara yang sebelumnya dengan yang saat ini. Kalau sebelumnya ada namanya Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan mulai tahun 2004 dan 2011 namanya sudah berubah menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu artinya adalah bahwa Undang-Undang Dasar yang sebelumnya itu adalah yang sebelum perubahan, sedangkan yang di 2004 dan 2011 itu sudah setelah perubahan. Itu bedanya ya. Kemudian yang kedua di bawahnya ada ketetapan MPR. Jadi tetap MPR dimunculkan lagi nih setelah pada tahun 2004 dihilangkan. Di bawah ketetapan MPR ada undang-undang maupun Perpu. Di bawahnya ada peraturan pemerintah, kemudian ada peraturan presiden, ada peraturan daerah provinsi, dan yang paling bawah ada peraturan daerah kabupaten kota. Nah, ada beberapa catatan yang bisa kita buat di sini. Yang pertama tentu adalah bahwa dimasukkannya undang-undang dasar. Ini tetap menjadi debatable, ya. Kemudian yang kedua, ketetapan MPR dimunculkan kembali. Setelah pada tahun 2004 dihilangkan, tahun 2011 dia dimunculkan lagi. Apa alasan-alasannya, teman-teman? Hal ini tidak terlepas dari adanya amanat dalam pasal 1 aturan tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang Dasar setelah perubahan. Ya, amanatnya itu adalah bahwa MPR harus melakukan review, harus melakukan kajian terhadap ketetapan-ketetapan MPR yang pernah ada di Indonesia dan putusannya itu harus diambil pada tahun 2003. Nah, hasil daripada review MPR muncullah di dalam TAP MPR nomor 1 tahun 2003. Ternyata di dalam TAP MPR nomor 1 tahun 2003 itu ketetapan-ketetapan MPR tersebut dikelompokkan menjadi 6 bagian besar. Dari 6 bagian besar ini ada yang sudah dihapuskan, ya. Tapi ternyata kemudian dari 6 bagian besar ini ada 2 kelompok yang belum dihapuskan, bahkan masih berlaku hingga saat ini, ya. Itu ada di dalam pasal 2 dan pasal 4 ketetapan MPR nomor 1 tahun 2003, ya. Beberapa contoh ketetapan MPR yang masih berlaku hingga saat ini adalah ketetapan MPR mengenai pelarangan komunisme, marxisme, dan leninisme di Indonesia, ya. Ketetapan MPR yang menjadi dasar dilarangnya partai komunis di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah ketetapan mengenai demokrasi ekonomi. Dan yang ketiga adalah ketetapan MPR mengenai akibat-akibat hukum dari berpisahnya Timur Timur dari Indonesia. Nah, pembentuk undang-undang menganggap bahwa ketetapan MPR yang 3 ini harus tetap diberlakukan. Nah, dari contoh-contoh ketetapan MPR yang masih berlaku tersebut,
maka pembentuk Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 menganggap bahwa karena ada ketetapan MPR yang masih tetap berlaku, maka dia harus dicantumkan di dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Walaupun kemudian harus dicatat bahwa pencantuman ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan itu bukan berarti bahwa MPR masih berwenang untuk membentuk ketetapan MPR. Tetapi kalau Anda baca nanti dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, lalu kemudian Anda baca lagi dalam penjelasannya, di sana dikatakan bahwa ketetapan MPR yang dimaksud di dalam hierarki itu adalah ketetapan MPR yang ada di dalam pasal 2 dan pasal 4 ketetapan MPR nomor 1 tahun 2003. Jadi tidak semua ketetapan MPR yang berlaku, tapi hanya beberapa hal, yaitu di ketetapan MPR nomor 1 tahun 2003 khususnya di dalam pasal 1 dan pasal 2 dan pasal 4. Itu yang harus Anda pahami ya. Nah, tapi kemudian teman-teman, pencantuman ketetapan MPR ini kembali dalam hierarki ini memunculkan persoalan tersendiri dalam sistem perundang-undangan kita. Salah satu hal yang menjadi problematis adalah bahwa dengan munculnya ketetapan MPR dalam hierarki, itu kita menjadi bermasalah dalam hal pengujian peraturan perundang-undangan. Di mana kalau Anda baca dalam Undang-Undang Dasar, baik itu dalam pasal 24A maupun dalam pasal 24C, pengujian peraturan perundang-undangan itu hanya dilakukan oleh dua lembaga negara, ya, pengujian peraturan perundang-undangan atau judicial review, ya. Hanya dilakukan oleh dua lembaga negara, yaitu ada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu teman-teman, dia menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kalau Anda lihat hierarkinya itu, berarti Mahkamah Agung itu menguji peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, provinsi, kabupaten, kota terhadap undang-undang, ya. Sedangkan Mahkamah Konstitusi itu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Pertanyaannya kemudian, lalu ketetapan MPR itu bagaimana? Kalau ada misalnya ketetapan MPR yang ternyata bertentangan dengan undang-undang dasar, itu bagaimana caranya untuk mengujinya? Atau sebaliknya, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, provinsi, kabupaten, kota yang bertentangan dengan ketetapan MPR. Itu bagaimana mekanisme pengujiannya? Karena ketika kita berbicara teori Hans Kelsen dan Hans Nawiaski, bahwa peraturan perundang-undangan itu harus disusun secara berjenjang dan harus sinkron antara yang di bawah dengan yang di atasnya. Kalau misalnya yang di bawah tidak sinkron dengan yang di atasnya, maka bisa dilakukan pengujian, baik itu oleh eksekutif, oleh legislatif, maupun oleh lembaga yudikatif, yaitu judicial review. Sedangkan ini, ketetapan MPR tidak bisa dilakukan judicial review, karena tidak ada lembaga yang berwenang untuk itu. Ini menjadi permasalahan tersendiri. Nah, pertanyaannya lagi, ya, lembaga apa yang berwenang untuk itu? Karena tidak mungkin dalam negara demokrasi ada produk hukum yang luput dari pengujian. Saya sendiri berpendapat bahwa yang berwenang untuk menguji ketetapan MPR terhadap Undang-Undang Dasar itu tetap Mahkamah Konstitusi. Karena bagaimanapun Mahkamah Konstitusi adalah the guardian dan interpreter of Constitution. Maksudnya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi adalah pengawal dan penafsir konstitusi. Ketika ada produk hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk membatalkan produk hukum tersebut. Termasuk salah satunya adalah ketetapan MPR. Itulah yang menjadi solusinya. Walaupun kemudian ternyata teman-teman, dalam beberapa pengujian peraturan perundang-undangan, khususnya pengujian ketetapan MPR selama ini, yang pernah dilakukan di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi selalu mengatakan bahwa mereka tidak berwenang untuk itu. Ini menjadi persoalan kita bersama. Bagaimana wujud daripada ketetapan MPR ini
ketika dia bertentangan dengan peraturan di atasnya atau peraturan atau undang-undang dasar. Oke? Jadi bagi teman-teman yang ingin mendalami ilmu perundang-undangan khususnya mengenai ketetapan MPR dalam sistem perundang-undangan kita, kebetulan saya punya buku. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Depublish Yogyakarta. Ini dia bukunya. Buku ini saya berikan judul Rekonstruksi Ketetapan MPR dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia. Dan di dalam buku ini nanti akan Anda temukan bagaimana sejarah, bagaimana perkembangan, dan juga bagaimana proses dihilangkan ataupun dimunculkannya kembali ketetapan MPR dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Buku ini setebal 160 halaman. Ini bisa Anda lihat. Saya mulai dari pendahuluan, terus kemudian sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, lalu kemudian karena keberadaan ketetapan MPR itu kan tidak terlepas dari eksistensi ataupun keberadaan dari lembaga MPR itu sendiri. Jadi muncul dan hilangnya ketetapan MPR dalam sistem perundang-undangan itu tidak terlepas dari adanya rekonstruksi ataupun restrukturisasi kelembagaan negara di Indonesia, di mana MPR yang sebelumnya menjadi lembaga tertinggi negara dan berwenang untuk membentuk undang-undang serta menetapkan garis-garis besar haluan negara, maka setelah perubahan undang-undang dasar, MPR itu kembali sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Dengan dipilihnya juga presiden secara langsung oleh rakyat, maka MPR tidak diberikan kewenangan untuk menetapkan GBHN. Dengan dihilangkannya kewenangan untuk menetapkan GBHN, maka MPR juga tidak diberikan kewenangan untuk menetapkan ataupun membentuk ketetapan MPR. Itu secara singkat. Nah, di sini juga saya cantumkan eksistensi MPR sebelum dan sesudah perubahan. Lalu kemudian saya masukkan juga teori peraturan perundang-undangan. Lalu kemudian ada pengujian peraturan perundang-undangan. Kemudian ketetapan MPR dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Di sini ada reeksistensi ketetapan MPR dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, termasuk alasan-alasannya, lalu implikasi-implikasi yang ditimbulkan seperti yang saya jelaskan tadi terkait dengan pengujian peraturan perundang-undangan, khususnya pengujian peraturan ketetapan MPR. Lalu kemudian apa konsekuensi ataupun implikasi dengan dicantumannya ketetapan MPR dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Jadi itu kira-kira teman-teman. Jadi sekali lagi kalau Anda berminat untuk mempelajari lebih dalam hukum perundang-undangan khususnya mengenai ketetapan MPR, Anda bisa membaca buku ini, tersedia di berbagai toko buku online, dan Anda juga bisa mendapatkannya dari saya sendiri. Silakan dikontak di channel ini, nanti akan saya berikan nomor kontak WA untuk komunikasi dengan saya sendiri. Oke. Nah, kemudian yang terakhir, tanggapan yang terakhir terkait dengan hierarki di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah adanya ketentuan di dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatakan bahwa selain peraturan perundang-undangan yang ada di dalam hierarki, maka peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga negara lain itu juga tetap diakui selama dia diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi. Nah, ini menjadi satu permasalahan yang sangat besar saat ini, di mana kehadiran dari pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini menjadi salah satu pintu masuk munculnya inflasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jika dipetakan teman-teman, permasalahannya ini ada dua. Permasalahan yang pertama adalah perlu untuk dikaji lebih jauh, kira-kira kedudukan atau tingkatan daripada
peraturan yang diatur di dalam pasal 8 ini, di mana kalau dia dimasukkan di dalam hierarki? Saya kasih satu contoh. Misalnya peraturan DPR, atau peraturan MPR, atau peraturan Mahkamah Konstitusi, peraturan Mahkamah Agung, di mana letaknya? Apakah dia, misalnya Anda lihat di dalam hierarki itu, apakah dia misalnya di bawah peraturan pemerintah? Atau dia di bawah undang-undang? Atau di bawah peraturan presiden? Atau setara dengan peraturan presiden? Ini menjadi permasalahan tersendiri teman-teman, karena seperti yang sudah saya katakan di awal, tingkatan ataupun hierarki daripada peraturan perundang-undangan itu berimplikasi atau mempengaruhi terhadap daya ikat ataupun kekuatannya. Ya. Atau contoh yang lain, misalnya peraturan menteri. Mana lebih tinggi antara peraturan menteri dengan peraturan daerah? Mungkin dari segi kedudukannya, menteri memiliki kedudukan lebih tinggi daripada kepala daerah. Tapi perlu Anda tahu, yang namanya peraturan daerah itu dicantumkan secara jelas di dalam hierarki. Sedangkan peraturan menteri tidak dicantumkan secara jelas. Dia hanya dibuat berdasarkan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ya. Walau kemudian kalau kita berbicara dalam teori peraturan perundang-undangan, bahwa lembaga yang lebih tinggi itu memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan yang lebih tinggi. Jadi semakin tinggi tingkatan lembaganya, maka semakin tinggi pula peraturan yang dia bentuk. Misalnya, karena peraturan menteri itu, karena menteri itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada gubernur ataupun bupati dan wali kota, maka bisa kita simpulkan bahwa peraturan menteri itu lebih tinggi daripada peraturan daerah. Itu menurut saya salah satu cara untuk membuat hierarkinya ini. Tapi kemudian kalau kita lihat misalnya peraturan KPU. Peraturan KPU itu tingkatannya di mana? Apakah dia setara dengan peraturan presiden atau setara dengan peraturan daerah? Ini menjadi permasalahan juga. Kalau tadi peraturan menteri kita bisa cari logika hukumnya dengan melihat tingkatan daripada lembaga yang membentuknya, maka KPU kita tidak bisa melihat apakah KPU itu setara atau tidak dengan menteri, setara atau tidak dengan presiden, setara atau tidak dengan kepala daerah. Karena KPU itu adalah lembaga negara independen. Itu ya. Terus kemudian permasalahan selanjutnya adalah kalau pasal 8 memberikan kewenangan kepada lembaga-lembaga negara lain untuk membentuk peraturan perundang-undangan selama dia diperintahkan, maka menjadi pertanyaan bagi kita adalah apakah semua lembaga negara memang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan? Atau saya kasih contoh, apakah semua peraturan yang dibentuk oleh lembaga negara itu memang layak disebut sebagai peraturan? Salah satu saya kasih contoh adalah misalnya peraturan Mahkamah Agung. Harusnya peraturan Mahkamah Agung dan peraturan Mahkamah Konstitusi itu adalah peraturan yang bersifat internal. Ya, dia tidak mengikat ke seluruh masyarakat. Karena dia hanya untuk mengatur bagaimana struktur organisasi, mengatur bagaimana berjalannya sistem yang ada di dalam organisasi itu. Dan saya rasa itu bukan sebagai peraturan perundang-undangan. Ini menjadi permasalahan-permasalahan yang harus kita temukan solusinya demi adanya kepastian hukum di Indonesia. Oke, teman-teman, itulah hierarki peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia, mulai dari yang berlaku pertama sekali pada tahun 1950 hingga yang berlaku terakhir kali di Indonesia yaitu pada tahun 2011 dan berlaku hingga saat ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share video-video saya supaya channel ini semakin berkembang dan saya bisa membuat video-video yang lebih berkualitas dan lebih bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, salam sehat, dan selamat
belajar.